Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada ya. Kajian materi kali ini menanggapi ya komentar saudara kita ya, kaitannya dengan saya sudah mengikuti ya video di akun ini ya. Itu sudah sejak 2023, sekarang 2025 ya. Akun ini dibangun sudah 2001 ya, kalau tidak salah 2001, kalau tidak 2020 ya. Kebetulan saudara kita itu terkena gangguan sihir ya. Dia menjalankan apa yang saya sampaikan ya, katanya di channel ini. Teman-teman Jumat Wage ya, memerangi sihir ya. Memerangi sihir itu sebenarnya adalah merubah kondisi kita yang negatif menjadi yang positif ya. Orang terkena sihir itu karakternya ya, itu berubah ya teman-teman Jumat Wage ya. Positifis ya, orang kena sihir itu karakternya berubah dari karakter yang baik berubah menjadi tidak baik. Akhirnya energi negatif itu semakin hari semakin numpuk gitu. Itu yang terjadi. Pola kerjanya itu seperti itu. Ini saya pelajari, bukan berdasarkan katanya ya, tapi saya alami sendiri. Nah, maka solusinya itu adalah dengan merubah kembali, mengembalikan lagi, dan itu sangat berat sekali. Kamu tidak akan sembuh hanya dengan diruqyah saja. Ruqyah itu kan dari luar gitu ya. Kamu tidak akan sembuh dengan hanya pengobatan dari luar oleh orang lain. Misalnya ya, kakimu kamu rendam garam, kamu kasih jeruk nipis, hanya sekedar itu saja tidak akan sembuh. Apalagi garamnya tidak pernah ditirakati ya. Beda dengan garam yang saya tirakati ya setiap hari, itu yang sudah memaharkan ya, itu digunakan ya. Jangan sampai tidak digunakan ya, karena setiap hari itu saya tirakati ya. Saya bacakan Yasin Fadilah 1 kali, saya bacakan Hizib Falah 3 kali sehari, saya bacakan Wirid Sakron 1 kali, saya bacakan Sholawat Dalail Khairat 1 kali ya. 3 ini untuk pembersihan ya. Yasin Fadilah, Wirid Sakron, Hizib Falah ini untuk pembersihan. Hizib Falah ini untuk mengunci ya. Setelah dibersihkan dikunci, Nah, selanjutnya yang terakhir Sholawat Dalail Khairat ini untuk menarik rezeki. Dan ini sudah ya, garam itu, program garam itu kan sudah mulai November ya, November, Desember, Januari, Februari, nanti 1 tahun saya akhiri ya, tidak tahu nanti program apa lagi ya. Jadi saudara kita ini sejak 2023 ya, sudah ikut ya, sudah lihat ya materi-materi yang saya sampaikan ya, kaitannya dengan sihir ya. Yo sihir itu enggak bisa langsung hilang gitu, enggak bisa. Kenapa bisa seperti itu? Karena sihir itu ya, ketika kamu merasa bahwasanya dirimu terkena sihir, itu sihirnya sudah bertahun-tahun ya. Sudah puluhan tahun ya mungkin ya. Seperti saya kena sihir tahun 2017. Ternyata sihirnya sudah masuk 2014 sudah melakukan sihir terhadap saya. 2017 saya tumbang ya. Semuanya hancur ya. Disitulah saya sadar, saya terkena gangguan sihir ya. Sifat watak karakter saya berubah dari yang positif menjadi negatif. Lah PR saya adalah bagaimana supaya merubah ya, kondisi negatif itu menjadi positif. Nah itu kan ya sulit ya. Misalkan ya, contoh sederhana saja. Biasanya sholat subuh itu ya
biasanya sholat subuh itu jam 6 misalnya, karena telat tidur, ya, telat bangun ya. Anda harus rubah katakanlah jam 4 pagi, setengah 5. Nah, itu kan berat, merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Harus bangun sebelum subuh, mandi dulu, bangun sebelum subuh, terus sholat subuh. Itu contoh sederhana loh ya. Nah, coba Anda periksa, ketika kamu terkena sihir, apa saja ya karakter negatifmu. Ya mungkin kamu enggak akan bilang, "Was, enggak ada, saya ini positif, saya ini enggak tegaan, saya pasti ngomongnya seperti itu." Karakter positif semua enggak ada. Kecap nomor loro, mesti kecap nomor 1. Ya, itulah yang membuat itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam tubuhmu ada makhluk halus, ada kodam sihir yang terus ya ngompor-ngompori kamu melalui alam batin. Ya sering toh kalau kamu terkena sihir itu bisikan-bisikan negatif itu kan sering. Ya ibaratnya kayak pasar ya, di dalam batin itu seperti pasar ya, bisikan-bisikan yang negatif itu muncul terus ya. Nah inilah yang kita harus sikapi, inilah yang harus kita tindak lanjuti untuk dirubah, untuk diperbaiki. Kalau itu tidak kita rubah, tidak kita perbaiki, yo kita tidak akan pernah bisa sembuh ya. Jadi terkena gangguan sihir itu seperti itu ya, berubah sifat watak karakter kita berubah. Nah mulailah dengan ibadah, sholatnya diperbaiki, Isya subuh lohor asar maghrib diperbaiki cepat ya. Selanjutnya Anda sholat pun tidak akan bisa maksimal. Kenapa? Di dalam tubuh Anda ada makhluk halusnya. Anda harus pakai akal, pakai strategi. Bagaimana supaya makhluk halus itu tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana supaya makhluk halus itu lemah. Loh ini sudah tak teliti loh teman-teman ya. Bagaimana supaya makhluk itu lemah. Sumber energi makhluk halus itu apa? Makanan. Makanan yang masuk di dalam tubuh kita akan berubah menjadi energi kita, akan berubah menjadi emosi kita. Nah, tekan di situ. Emosimu itu kamu tekan dengan cara apa? Puasa. Nah, kamu puasa saja tidak mampu pengen sembuh dari sihir. Dari mana? Yo lama. Ya. Beda ya teman-teman ya. Kita terkena sihir itu beda loh ya teman-teman ya. Beda dengan orang biasa ya. Orang biasa katakanlah ya, zikir saja ya, enteng. Tapi kalau kita terkena sihir berat. Waduh, saya tidak mampu puasa. Ya, karena saya ini kena penyakit mah. Saya tidak kuat puasa karena saya bekerja, itu alasan. Nah, alasan itu ombo, tapi si ombo alasan. Kenapa kok alasanmu ombo? Karena ada makhluk halus di dalam tubuhmu. Nah itu yang membuat dirimu lemah. Lah inilah yang harus kamu lawan. Ya, sumber energinya kamu potong. Ya, kamu masukkan energi positif berupa wirid, dzikir, baca kitab suci, sholat, terus doa-doa saisomu itu lebokno kabeh ke dalam tubuhmu. Supaya apa? Menggeser makhluk halus di dalam tubuhmu keluar. Nah ketika itu sudah terjadi, ya tinggal nunggu waktu saja. Seberapa besar energi yang kamu masukkan, energi positif yang kamu masukkan, seberapa besar makhluk halus yang ada di dalam tubuhmu energinya. Jadi caranya seperti itu. Ya. Paham ya teman-teman Jumat Wage? Jadi ketika kita terkena sihir itu seperti itu. Ya. Nah, paham ya? Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Tulis saja di kolom komentar. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.